Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julian Abdillah, peserta Lasar CPNS Pemerintah Kabupaten 50 Kota, golongan 3, Angkatan 6, kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya telah mencoba untuk mewawancarai 3 orang narasumber dari latar profesi yang berbeda terkait pemahaman tentang wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, serta isu-isu kontemporer yang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Mari kita simak videonya berikut ini. Baiklah, sekarang saya sudah bersama narasumber pertama. Boleh perkenalkan diri Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Hartati, guru SMK 1 Bukit Tinggi. Baik. Terima kasih Ibu. Baiklah, kita sekarang mulai saja untuk mendiskusikan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Baiklah Ibu, untuk pertanyaan pertama, apakah Ibu sudah pernah mengetahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu adalah sesuatu yang sudah dikenalkan kepada kita semenjak kita sekolah dulu. Yaitu wawasan kebangsaan itu bagaimana cara pandang kita terhadap bangsa kita, bagaimana kita harus berperilaku terhadap negara kita supaya negara kita ini betul-betul negara yang jaya, negara yang makmur. Baik Bu, betul sekali. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, seberapa pentingkah wawasan kebangsaan itu dalam kehidupan sehari-hari? Setiap bangsa Indonesia, apalagi generasi muda, itu sangat penting sekali memiliki wawasan kebangsaan. Karena negara kita ini kan negara yang kaya, negara yang banyak sumber daya alamnya. Pokoknya seperti kata orang, negara kita ini adalah ibarat sebongkah tanah yang turun dari surga. Negara manapun akan berebut untuk menguasainya. Buktinya kita sudah dikuasai 3,5 abad dari Belanda dan Jepang. Nah itu, maka mereka harus tahu wawasan kebangsaan itu dan betul-betul bertekad untuk menjaga NKRI ini jangan sampai jatuh ke tangan negara lain lagi. Jangan sampai penjajahan terulang kembali. Ya. Baik Bu, selanjutnya pertanyaan ketiga itu apakah Ibu tahu warna bendera, dasar negara kita, bentuk negara sama semboyannya Bu? Pertama bendera. Bendera kita adalah merah putih. Itu merah itu berani, putihnya adalah suci. Ya. Jadi bagaimana para pahlawan kita itu betul-betul mempunyai keberanian dan hati yang suci untuk menjaga NKRI ini. Ya. Kalau semboyannya Bu? Semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita adalah satu. Bangsa Indonesia memang sudah ditakdirkan sebagai bangsa yang berbeda dari Sabang sampai Merauke. Yang kita terdiri dari berbagai ras. Ya sudah jelas dengan sendirinya bahasa juga berbeda, ada istiadat juga berbeda. Ya. Nah dari dulu kita dari 1908 sudah ditanamkan rasa kebangsaan. Ya. Maka kita betul-betul menerima semua perbedaan itu sebagai satu bangsa yang harus kita jaga dan kita pertahankan. Baik Bu, kalau dasar negara kita Bu? Dasar negara kita adalah Pancasila. Ya, itu adalah cerminan nilai-nilai yang sudah ditetapkan oleh para pejuang kita, para pahlawan bangsa kita pada waktu sidang BPUPK itu. Waktu Jepang pas menjanjikan kemerdekaan kepada kita, disuruh kita bikin dasar negara melalui BPUPK waktu itu. Maka mereka sudah bertekad yang dasar negara itu betul-betul cerminan dari kehidupan yang sudah dilaksanakan oleh rakyat Indonesia sejak dahulu. Sehingga dasar negara itu betul-betul yang Pancasila itu betul-betul dijadikan sumber dari segala sumber hukum. Baik kehidupan beragamanya, baik persamaan derajatnya, baik kita betul-betul mencintai persatuan, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, dan juga kita selalu melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kepentingan rakyat. Melalui musyawarah pun dilakukan dengan bijaksana, yaitu sejalan antara hati dan pikiran itu. Kalau hanya pikiran saja, ego yang timbul. Tapi kalau hati nurani yang bicara, pasti kebaikan yang akan keluar. Karena hati nurani adalah bagian terkecil dari diri manusia itu yang tidak pernah salah. Nah, jadi hendaknya musyawarah itu betul-betul yang berhubungan untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Kemudian keadilan sosial juga, negara kita itu sudah bertekad, dasar negara kita sudah bertekad bagaimana seluruh rakyat Indonesia diperlakukan saja secara adil, kemudian juga bagaimana yang masyarakat adil dan makmur itu betul-betul terwujud nantinya. Ya, Bu. Selanjutnya, apakah Ibu sudah pernah mendengar istilah bela negara, Bu? Sudah. Kalau sudah pernah, bagaimana pemahaman Ibu tentang bela negara itu sendiri?
Bela negara kita seperti ketahui yaitu bagaimana pengabdian kita untuk menjaga dan mempertahankan NKRI ini. Bela negara itu dalam berbagai bidang, tidak hanya berperang. Berilmu kita juga bela negara. Bekerja kita bela negara. Tidak mengganggu kerusuhan, tidak melakukan kerusuhan kita juga bela negara. Mempertahankan keutuhan NKRI bela negara yang sangat penting. Menghormati perbedaan antar suku bangsa yang ada itu adalah bela negara. Melaksanakan semua aturan-aturan dengan baik dan benar itu adalah bela negara. Apalagi untuk generasi muda sekarang, tidak tawuran, tidak terlibat narkoba, tidak terlibat LGBT, itu sudah bela negara. Oke. Apa sikap atau perilaku yang telah Ibu terapkan berdasarkan profesi Ibu tentang bela negara ini? Itu terutama kita menanamkan kepada diri kita, yaitu kita akan mengabdi sesuai dengan profesi kita. Kemudian kita juga akan mengabdi, akan ikut selalu aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, apakah itu melalui PKK-nya, apakah itu melalui LKMD-nya, apakah itu melalui BKMP-nya. Nah, kita ikut berbagi ilmu dengan masyarakat sekitar kita. Kemudian pembinaan untuk generasi-generasi muda, apakah melalui remaja masjidnya. Kemudian kepada siswa kita selalu mengajak bagaimana mereka itu terhindar dari tawuran. Kemudian lagi bagaimana mereka betul-betul sekolah itu betul-betul mencari ilmu karena orang cerdas yang akan bisa membangun negaranya. Tanpa ilmu maka negara kita ini akan dijajah lagi orang-orang lain. Itu penyebaran kepada siswa kita, anak didik kita, bagaimana dia menjadi masyarakat yang cerdas, bangsa yang cerdas, generasi yang mempunyai selalu mengembangkan semua inovasi-inovasi, mengembangkan semua kemampuannya untuk bisa ikut bergerak aktif di tengah-tengah masyarakat. Ya, oke Bu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya Bu. Sekarang ini kan sedang marak terjadi isu-isu kontemporer yang di tengah-tengah masyarakat seperti kayak korupsi, narkoba, teroris, pencucian uang, hoax. Nah, dari isu-isu tersebut, menurut Ibu, yang mana yang paling mengancam untuk saat ini, Bu? Yang paling mengancam sekali itu sudah jelas, semuanya mengancam. Narkoba mengancam generasi muda kita, bahkan orang tua itu ada jelas juga. Narkoba ada jelas mereka itu tidak akan dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya karena sudah terkandung zat-zat adiktif yang demikian akan merusak organ-organ tubuhnya, merusak kepala pikirannya. Kemudian lagi yang korupsi itu sudah jelas sangat membahayakan. Ya, kita mengetahui sudah jelas korupsi itu uang negara, uang rakyat yang tujuannya kan adalah untuk pembangunan dan untuk kesejahteraan. Kalau sudah dikorupsi tentu dengan sendirinya proyek tidak jalan, program tidak jalan. Dengan tidak jalannya program, dengan sendirinya pembangunan tidak jalan, rakyat juga akan rugi. Jadi itu yang sangat kita sesalkan sekarang, padahal mereka pemerintahan Orde Baru waktu itu dikup karena korupsinya katanya. Namun sampai sekarang tidak berhenti-berhenti korupsi itu. Kita lihat saja perkembangan kemajuan yang ada selama dari 98 sampai sekarang udah berapa puluh tahun itu tidak nampak perubahan yang signifikan. Sementara Orde Baru memang awal-awalnya ini membangun negara tanpa korupsi. Kita 95 dapat piagam bebas kemiskinan. Ya, korupsi itu betul-betul harus dituntaskan dan kita tanamkan dalam diri kita, dalam agama kita. Kalau betul-betul Pancasila itu kita jadikan sebagai dasar negara, ya, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kita lihat saja sila pertamanya. Tidak ada agama yang menyuruh kita korupsi. Ya, yang korupsi itu mengambil hak orang lain itu kita akan dapat sanksi nanti di akhirat. Sebagai umat beragama kita yakin kehidupan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kemudian teroris juga demikian. Kita sudah menyadari bahwa bangsa Indonesia ini dari dulu berbeda agama. Kenapa harus mendirikan negara Islam? Kenapa kita harus berperang dengan sesama saudara kita? Jadi kita tanamkan lagi rasa persatuan, bersama-sama bergerak untuk membangun NKRI ini seperti cita-cita dari para pahlawan kita dahulu, 1908, yaitu Sutomo dan kawan-kawan Dr. Wahidin segala macam. Mereka itu menanamkan rasa persatuan, hormati perbedaan yang ada.
dengan kita saling menghormati, orang tidak akan mudah memasuki kita, orang tidak akan mudah mengadu domba kita. Jadi tanamkan bahwa kita ingin NKRI dengan segala perbedaan yang harus kita saling hormati, saling menerima. Dan juga negara lain itu senang melihat Indonesia dengan perbedaan yang ketentraman yang ada ini. Dan juga sebagai umat beragama kita melihat Allah itu sengaja menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, saling kerjasama. Dan kita lihat pula perilaku Rasulullah kita kan, beliau bahkan sudah disumpah-simpahi orang yang beda agama, beliau tetap membantu menyuapinya. Jadi kita menghormati perbedaan, jangan memaksakan kehendak bagaimana kita dapat mempertahankan NKRI ini. Jadi tidak ada lagi program teroris mau dihasut-hasut oleh negara lain yang tujuannya dengan sendirinya pasti ingin menguasai Indonesia. Di kasus-kasus yang kita terima sekarang, mudah-mudahan bangsa kita menyadari lagi, kita kembali ke dasar negara kita itu, yaitu persatuan yang kita utamakan, landasi dengan nilai-nilai yang lainnya itu. Karena masing-masing dalam negara kita, sila dasar negara kita itu saling menjiwai satu dengan yang lainnya. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Kemudian saling jiwa menjiwai satu dengan yang lainnya. Insya Allah kita akan menghormati perbedaan yang ada. Tidak ada keinginan timbul untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan masyarakat banyak. Bu. Sepertinya sudah masuk ke solusi dari ya, Bu. Iya. Bu. Kalau begitu pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasan dan jawabannya. Semoga apa yang telah kita diskusikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, sekarang saya sudah bersama narasumber kedua kita. Boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auli Hafif, panggilannya Hafif. Saya adalah seorang sosial media spesialis di salah satu startup lokal di Sumatera Barat. Dan saya berdomisili di Batu Sangkar. Baik, terima kasih Hafif. Baiklah, kita mulai saja untuk diskusi terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertanyaan pertama, apakah Hafif sudah pernah mendengar istilah wawasan kebangsaan sebelumnya? Tentu pernah. Jadi kalau sudah, bagaimana konsep wawasan kebangsaan itu sendiri menurut pemahaman Hafif? Kalau yang dari saya pahami sih, untuk wawasan kebangsaan sendiri merupakan sebuah pengetahuan yang kita miliki terkait dengan bagaimana kita hidup di dalam sebuah negara, bagaimana kita hidup dalam sistem ketatanegaraan yang ada di sekitar kita gitu. Jadi kita memahami bagaimana untuk wawasan kebangsaan ini bisa melekat dalam kehidupan kita sehari-hari kayak gitu sih. Oke. Selanjutnya, menurut Afif ya, seberapa pentingkah wawasan kebangsaan itu dalam kehidupan sehari-hari? Penting banget. Soalnya kan kita dalam kehidupan sehari-hari sama kayak tadi yang disampaikan juga dari definisi juga ya. Karena kita ada di suatu negara, tentu pasti akan harusnya ya idealnya taat dan patuh terhadap apa yang ditentukan oleh negara gitu. Jadi kalau misalnya kita berada di suatu lingkungan tertentu, pasti kita akan mengikuti apa yang ada di lingkungan itu, termasuk peraturannya, ketentuannya gitu. Dalam hal ini ya wawasan kebangsaan kita dalam bernegara kayak gitu sih. Terima kasih Afif. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga itu, apakah Afif tahu bentuk atau warna bendera kita, dasar negara kita, dan semboyan negara kita? Kalau bentuk negara, kita negara kesatuan, terus kemudian dasar negara kita adalah Pancasila, terus kemudian lambang negara kita Burung Garuda, dan juga untuk bendera kita merah putih, juga semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Bhinneka Tunggal Ika, apa artinya tuh, Afif? Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Oke. Itu kalau nggak salah ada di ini ya, di kitab Sutasoma ya kalau nggak salah. Iya, ada. Baik, Afif, selanjutnya, apakah Afif sudah pernah mendengar istilah bela negara? Afif? Pernah, tentu pernah.
Jika pernah, bagaimana bela negara itu menurut Hafif? Kalau menurut saya pribadi sih, bela negara itu adalah salah satu bentuk apa ya, idealnya kita sebagai warga negara gitu. Jadi bagaimana kita menumbuhkan rasa peduli, rasa tanggung jawab, rasa ingin memiliki terhadap negara kita sendiri gitu. Nanti kita implementasikan dalam tindakan kita, dalam kepatuhan kita dalam kegiatan sehari-hari di masyarakat dan bernegara. Gitu Oke, sih. ya. Betul. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, kan sekarang kan sedang marak terjadi nih beberapa isu-isu kontemporer yang Hmm, seringkali terjadi di tengah masyarakat yang bisa menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan gitu. Dari betul. yang Afif tahu tersebut, apa yang rasanya yang paling mengancam gitu saat sekarang ini? Kalau untuk dalam kehidupan bernegara sih sebenarnya mungkin ada yang dari internal, ada juga yang dari eksternal dari negara ya. Kalau misalnya dari eksternal mungkin dari segi isu-isu terorisme, terus juga isu-isu eh, perang perang ekonomi kayak gitu. Terus juga kalau kita lihat dari internal sendiri, ya balik lagi ke dalam sikap-sikap masyarakat sendiri. Misalnya kayak mungkin akhir-akhir ini kayak misalnya korupsi yang tersistematis itu juga salah satu hal yang sangat membahayakan kayak gitu ya. Terus juga masalah SARA juga menjadi hal yang sensitif sih untuk berkemungkinan menjadi hambatan besar dalam kemajuan sebuah negara gitu sih. Oke. Baik, untuk pertanyaan terakhir, Viv, dari isu yang telah Afif sampaikan sebelumnya, apa solusi dari isu yang telah Afif jelaskan tersebut? Kalau dari sisi eksternal, misalnya kalau kita bicara soal terorisme, mungkin solusinya adalah eh, kita membentuk kayak semacam kerjasama lingkungan yang kondusif gitu. Mungkin beberapa negara di dunia juga udah saling bekerja sama ya untuk membentuk badan ataupun membentuk gerakan yang sama-sama fokus untuk mencegah ataupun mengatasi terorisme di dunia kayak gitu. Dan ini harus sama-sama sih gitu, dari semua berbagai negara. Bentuknya itu bisa dalam bentuk gerakan ataupun bisa bentuk lembaga sendiri kayak gitu. Nah, kalau misalnya tentang perang ekonomi di eksternal, mungkin saya juga nggak terlalu paham ya secara detail ekonominya gitu. Tapi mungkin kalau dari orang awam sebagai orang yang melihat sisi ekonomi dunia saat ini mungkin lagi nggak baik-baik aja ya. Apalagi pasca perang Rusia Ukraina, jadi semuanya kacau kayak gitu dan nggak stabil secara perekonomian kayak gitu. Dan mungkin ini ya eh, harapannya sih ada peran PBB ya, PBB untuk betul-betul netral, betul-betul bisa mengambil jalan tengah untuk menghentikan perang ini kayak gitu sih. Mungkin akan berdampak kepada bagian ekonomi dunia. Kalau misalnya terkait dengan masalah internal, misalnya kayak semacam eh, kegiatan ataupun kejahatan korupsi yang tersistematis, mungkin salah satu solusi sendiri mungkin yang bisa diterapkan adalah bagaimana kita menerapkan rasa jujur terhadap diri sendiri, terus juga terhadap hal-hal kecil di lingkungan kita gitu. Jangan sampai kita hanya bisa apa namanya itu mengambil keuntungan untuk pribadi gitu. Padahal itu sebenarnya untuk keuntungan bersama gitu. Jadi menanamkan sikap-sikap jujur sih dalam diri kita, dalam orang-orang terdekat kita. Kemudian kalau misalnya isu SARA ini cukup kompleks sih sebenarnya, tapi kalau dari saya pribadi mungkin salah satu cara yang bisa diambil untuk mengatasi masalah SARA ini adalah ya kita betul-betul berlapang dada, bertoleransi. Kalau misalnya perbedaan itu memang selalu ada gitu. Tapi ya kayak semboyan negara kita kan berbeda-beda tapi tetap satu gitu. Jadi SARA harusnya sih bukan jadi suatu hambatan tapi bisa menjadi sesuatu hal yang menguatkan negara kita gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Afif. Luar biasa sekali. Terima kasih Afif atas waktunya dan partisipasinya pada sesi wawancara ini. Semoga penjelasan yang telah Afif sampaikan dari awal sampai akhir dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, sip. Terima kasih kembali sudah memberikan saya kesempatan berbagi. Baiklah, sekarang saya sudah bersama narasumber ketiga kita. Sebelumnya, silakan perkenalkan diri dulu. Ya, baik. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Sradin Novia. Saya umur 26 tahun.
sekarang bekerja sebagai human resource pada salah satu perusahaan multinasional di Indonesia. Ya, sudah. Baik, terima kasih. Baiklah, mari kita mulai untuk mendiskusikan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Baiklah, pertanyaan yang pertama, apakah Dian pernah mendengar istilah wawasan kebangsaan? Ya, saya pernah mendengar mengenai wawasan kebangsaan. Oke. Itu mengenai pemahaman kita tentang identitas, negara, sejarah, budaya gitu ya, tentang negara Indonesia ini sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya, seberapa pentingkah wawasan kebangsaan itu bagi Dian? Oke, wawasan kebangsaan itu sangat penting ya bagi sebuah negara, bagi saya sendiri seperti itu. Karena identitas dari sebuah persatuan negara, bangsa itu adalah fondasi dasar dari untuk mencapai stabilitas ekonomi dan perkembangan negara. Karena dari wawasan yang baik dari masyarakat yang mempunyai landasan dan fondasi yang kokoh dari wawasan kebangsaan itu sendiri akan menjalin erat terhadap rasa keterkaitan, saling melengkapi, toleransi, dan bersatu dalam satu azas gitu ya dengan untuk mencapai tantangan yang dihadapi bangsa ke depannya seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga yaitu apakah Dian tahu bentuk bendera kita, dasar negara kita, bentuk negara kita, dan semboyan negara kita, Indonesia? Dong. Nah, ini terkait dengan bendera sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bendera negara Indonesia adalah sang merah putih, dasar negara itu Pancasila, seperti yang kita ketahui semuanya, dan semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini adalah 3 elemen penting ya dalam sebuah negara, di mana ini adalah visual bagaimana sebuah negara mengandung nilai-nilai historis dan penting nih bagi untuk didalami oleh rakyat yang meyakini sebuah sistem pemerintahan dan ini menjadi ciri khas seperti itu dari sebuah negara untuk mencerminkan bagaimana sih semangat dari rakyat Indonesianya dalam mencapai cita-cita bangsa seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah Dian sudah pernah mendengar istilah bela negara? Kalau sudah pernah, bagaimana konsepnya menurut pemahaman Dian gitu? Mengenai bela negara, saya pernah mendengar itu. Sebelumnya saya juga mengikuti proses CPNS ya. Dalam materi-materi itu, saya memahami bahwa bela negara itu adalah sikap, tindakan, dan partisipasi aktif gitu ya dari kita sebagai warga negara untuk mempertahankan kedaulatan, integritas, dan juga eksistensi negara dari ancaman atau gangguan baik dari luar ataupun dalam internal sendiri. Jadi bela negara ini mengajarkan kita mengenai bagaimana kita untuk bertanggung jawab nih sebagai warga negara untuk membela negara kita. Itu. Betul sekali. Selanjutnya, apa sikap atau perilaku bela negara yang sudah Dian terapkan di profesi Dian sekarang? Ya. Oke, saya sebagai human resource di perusahaan Indonesia ini. Nah, hampir semua karyawan saya sebanyak lebih dari 350 orang itu adalah warga negara Indonesia. Yang mana kami biasanya bekerja sama dengan orang-orang luar negeri untuk bekerja sama dalam memenuhi permintaan klien. Nah, itu ada banyak hal yang perbedaan antara dari cara berkomunikasi, bagaimana kita menyampaikan segala sesuatu, berintegritas seperti itu ya. Nah, jadi salah satu yang saya lakukan dalam salah satu perilaku bela negara gitu ya yang bisa diaplikasikan adalah saya memahami dan mematuhi gitu hukum dan aturan Indonesia. Saya menjunjung tinggi hukum aturan Indonesia dan membela apabila dari pihak teman-teman saya yang dari luar negeri misalnya ada yang misalnya kurang merespek bagaimana cara berkomunikasi orang Indonesia ataupun cara culture yang budaya yang kita perlihatkan sebagai kesatuan bangsa Indonesia, itu saya
memberikan dan pemahaman terhadap mereka bagaimana hukum aturan di Indonesia, menghargai keberagaman karena di Indonesia sangat banyak sekali rasnya dan juga kita terdiri dari berbagai latar belakang, dan ini membuat kita dalam berpartisipasi satu sama lain itu harus saling menghargai kayak gitu. Dimana kegiatan sosial ataupun kegiatan kami dalam aktivitas di sebuah perusahaan itu kami harus menghargai toleransi, dan apabila ada yang misalnya tidak menghargai sebuah ras atau sebuah golongan, itu saya akan pasang badan untuk bisa membela orang tersebut karena saya sebagai human resource netral nih posisinya di sebuah perusahaan seperti itu. Bagus kan, luar biasa sekali Dian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sekarang pertanyaan selanjutnya itu kan sekarang sedang marak terjadi nih beberapa isu-isu kontemporer yang strategis di tengah masyarakat. Yang menurut Dian dari isu-isu yang dia ketahui tersebut, mana yang paling mengancam untuk sekarang ini gitu? Paling mengancam adalah krisis integritas ya menurut saya, karena kita dewasa ini sering mendengar bahkan ya BPK gitu ya, ataupun badan-badan negara yang berfungsi untuk membela negara jatuhnya ya, untuk mengatasi korupsi, kolusi, dan nepotisme, itu sendiri juga kadang masih terpengaruh hal-hal yang memang tidak dibenarkan seperti KKN itu sendiri gitu, dimana ini menjadi apa ya, krisis integritas yang memberi contoh kepada warga negara yang masih muda nih, seperti kita yang masih generasi muda, di mana kita biasanya mencerminkan atau melihat sesuatu contoh dari badan negara yang memang bekerja di bidang itu gitu. Misalnya kita lihat dalam proses korupsi yang terjadi dan hasil pemeriksaan KPK terkait dengan sebuah badan negara atau seorang yang memimpin di pemerintahan tapi ternyata korupsi. Nah, itu yang menjadi krisis integritas dan bagaimana Indonesia itu menjadi semakin tidak dipercayai oleh warga negara yang muda seperti itu. Padahal seharusnya warga negara muda itu bisa mencontoh dari yang sebelum-sebelumnya, dan ini tidak menjadi contoh yang baik untuk kedepannya, dan ini menjadi permasalahan ya, konflik internal jatuhnya, trust issue dari warga negara yang muda ini. Jadi mereka juga, kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya bagaimana warga negara yang muda ini ketika berperilaku, dan itu juga krisis integritas kayak gitu, karena contohnya dari pemerintah ataupun badan-badan negara yang korupsi seperti itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir ini berkaitan dengan jawaban Dian yang sebelumnya, apa solusi dari isu yang kontemporer yang sudah Dian jelaskan tersebut? Solusinya sebenarnya adalah kembali lagi bagaimana kita memahami apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing seperti itu. Misalnya kita berada di sebuah institusi pemerintahan. Kalau misalnya ada sesuatu program yang kita jalankan, kita bisa menjalankan program itu dengan bersih, dengan transparansi dan pengelolaan keuangan yang benar. Jadi tidak menggunakan gitu ya, dalam kutip menggunakan untuk hal-hal yang pribadi atau memotong keuangannya untuk kepentingan yang memang tidak perlu dikembangkan dalam hal ini. Jadi lebih menanamkan rasa apa ya, kita untuk kesadaran sendiri sih sebenarnya untuk jujur dan juga transparan dalam mengerjakan sesuatu. Jadi tidak bisa menghambat kita, rasa kepercayaan kita untuk melakukan pekerjaan. Sebenarnya seperti itu, dari hal-hal yang paling basic sendiri itu bisa adalah mencegah diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang memang itu merugikan pada rakyat. Padahal misalnya dalam korupsi tersebut biasanya kan rakyat ya, dia pakai dari uang rakyat, jadi kembali lagi bagaimana bekerja untuk rakyat juga kembali seperti itu menurut saya ya. Jadi menanamkan kesadaran terhadap diri sendiri sih. Jadi lebih kepada kesadaran, menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri ya. Betul. Baiklah Dian, terima kasih. Jadi mencegah. Baiklah Dian, terima kasih atas waktunya dan partisipasinya pada sesi wawancara ini. Semoga penjelasannya telah Dian sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Amin. Terima kasih, terkurang dan lebihnya mohon maaf ya Abdi. Terima kasih. Dari penjelasan ketiga narasumber tersebut, dapat kita tarik benang merahnya terkait pemahaman para narasumber terhadap wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, serta isu kontemporer yang terjadi dan disertai dengan sikap dan solusi yang diberikan. Untuk wawasan kebangsaan, ketiga narasumber sepakat bahwa wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana cara pandang kita sebagai sebuah bangsa, tahu dan paham akan identitas negara, sistem bernegara, dan cara kita berperilaku sebagai warga negara. Wawasan kebangsaan penting dipahami dalam kehidupan sehari-hari sebagai modal utama untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara demi terciptanya stabilitas negara. Menurut apa yang telah dijelaskan oleh Saudari Dian tadi, dengan memiliki wawasan kebangsaan yang baik, maka kita akan mudah dalam menghargai perbedaan, bertoleransi, bersatu dalam menghadapi ancaman yang sewaktu-waktu datang dari luar. Terkait identitas negara seperti bendera, dasar negara, dan semboyan negara, ketiga narasumber sepakat bahwa hal tersebut merupakan elemen penting yang harus kita pahami dan makna dari setiap identitas tersebut harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Yeni, terkait dasar negara kita, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang mengatur tentang bagaimana kehidupan beragama, persamaan derajat, persatuan dan kesatuan, mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan golongan, mengutamakan prinsip musyawarah agar tercapai mufakat, serta bagaimana memperlakukan rakyat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran. Dari segi bela negara, ketiga narasumber sepakat bahwa bela negara adalah sikap, tindakan, partisipasi untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, integritas, dan eksistensi negara. Menurut penjelasan dari Saudara Hafif, bela negara penting dalam membangun rasa peduli dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan bela negara tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan profesi yang dijalankan. Terkait dengan hal tersebut, sebagai seorang guru, Ibu Yeni telah menerapkan sikap bela negara dengan senantiasa memberikan ilmu dan nasihat kepada para siswanya akan pentingnya menuntut ilmu sebagai modal untuk membangun peradaban bangsa. Dan Ibu Yeni selalu menekankan kepada para siswanya untuk mencegah perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan merugikan masyarakat lain. Sedangkan sikap bela negara yang diterapkan oleh Saudari Dian sebagai Human Research Development di perusahaan tempat beliau bekerja, Saudari Dian selalu mengingatkan setiap kliennya yang berasal kebanyakan dari luar negeri untuk memahami dan mematuhi aturan hukum yang ada di Indonesia, serta bersikap dalam menghargai perbedaan dan bertoleransi telah Saudari Dian lakukan, mengingat rekan kerja yang ada di perusahaan tempat Dian bekerja berasal dari suku bangsa dan agama yang saling beragam. Untuk isu kontemporer sendiri, ketiga narasumber sepakat bahwa semua isu kontemporer yang terjadi di tengah masyarakat sekarang semuanya mengancam, seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan radikalisme, peperangan, dan sebagainya. Namun, ketiga narasumber sepakat memberikan jawaban isu korupsi merupakan isu yang paling mengancam bagi bangsa ini. Korupsi seakan sudah menjadi budaya yang sulit untuk dihilangkan. Menurut Ibu Yeni, selama korupsi tidak diatasi secara serius, selama itu pula kesejahteraan dan pembangunan yang adil tidak akan tercapai dan tentu saja akan merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Ketiga narasumber sepakat bahwa solusi dalam mengatasi korupsi memang mulai dari diri sendiri. Prinsip kejujuran terhadap diri sendiri harus benar-benar dijadikan pembiasaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ibu Yeni menekankan bahwa tanamkan dalam diri kita, sesuai dengan sila pertama Pancasila, bahwa tidak ada satupun agama yang mengajarkan korupsi, dan harus diingat semua akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Saudari Dian juga menjelaskan, para pejabat dan lembaga negara harus menjadi contoh yang baik dalam menerapkan perilaku anti korupsi, terutama kepada generasi muda yang akan meneruskan tongkat estafet pemerintahan di masa depan. Bersikap transparansi dalam bekerja, dan yang perlu diingat, pejabat itu digaji oleh uang rakyat, maka mengabdilah untuk rakyat. Dalam hal terorisme, radikalisme, dan hal-hal lainnya seperti SARA, Saudara Hafif juga menekankan bahwa perlu peran pejabat terkait dalam membangun kerjasama lingkungan yang kondusif, menghargai setiap perbedaan yang ada, sehingga dengan
upaya tersebut, hal-hal yang merugikan kehidupan bangsa tersebut dapat terhindarkan. Dari penjelasan di atas, sebagai seorang ASN, kita harus memahami dan selalu mengamalkan perilaku wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara di lingkungan profesi kita, dan mampu untuk mencegah dan menjadi contoh yang baik dalam mengatasi isu kontemporer yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dengan memberikan pelayanan publik yang jujur, transparan, adil, dan tidak membeda-bedakan status dan golongan. Dengan memberikan pelayanan publik yang baik, berarti kita sudah mampu untuk mengamalkan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara.